Petani di sejumlah daerah memprotes anjloknya harga cabai dengan membakar tanaman cabai mereka. Akhir bulan lalu harga cabai di tingkat petani sempat anjlok, yaitu hanya Rp2.500 hingga Rp3.000 per kilogram. Masih banyak buahnya, tapi karena harganya terlalu murah, tidak seimbang dengan biaya operasional, kita dicabutin, kita bakar untuk kita nyari alternatif tanaman yang lain lah. Sementara itu harga cabai di Pasar Induk Ramat Jati juga sempat anjlok. Harga di tingkat pedagang besar sempat hanya Rp8.000 per kilogram, meskipun saat ini sudah naik ke level Rp11.000 hingga Rp12.000 per kilogram. Sampai Rp8.000, Rp10.000. Kalau pengen normal yang benar-benar petani untuk kita untung sekitar harga Rp20, Rp25 itu pasti untung. Panennya bareng-bareng, ya gimana ya, dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat semuanya masuk semua kemari. Ya dampak dari PPKM ini. Sekarang yang belanja kan sepi Bang, pada takut kan. Kalau mau keluar pasar harus punya surat vaksin. Ekonom pertanian dari Institut Pertanian Bogor, Dwi Andreas menilai pemerintah memiliki peran besar dalam mengendalikan harga cabai termasuk kuota impor. Ada 3 hal penting terkait pengendalian harga cabai. Yang pertama, bagaimana petani memiliki kapasitas untuk menanam cabai di luar musim. Kedua, bagaimana kita bisa mengendalikan impor dengan baik. Lalu ketiga adalah bagaimana masyarakat ini bisa berubah. Lalu bagaimana apa yang harus dilakukan pemerintah? Sudah barang tentu dari 3 hal tersebut pemerintah memiliki peran besar terkait dengan pengendalian impor. Impor ini kan diputuskan oleh pemerintah. Berapa kuota impor kan diputuskan oleh pemerintah. Ketika kuota impor ini bisa kita kendalikan dengan baik, maka petani sedikit banyak akan tertolong. Lalu kemudian biasanya proses perizinan yang terlambat menyebabkan datangnya cabai impor ini juga terlambat. Dan celakanya kalau itu datang pas puncak-puncak panen cabai di Indonesia, yang sangat dirugikan sudah barang tentu petani kecil. Di sini peran pemerintah. Menurut data Kementerian Pertanian, anjloknya harga cabai akibat produksi yang lebih banyak dibandingkan kebutuhan. Juli 2021 ada 4.000 ton lebih kelebihan cabai di tanah air. Sementara impor cabai menurut data BPS hingga semester 1 2021 juga naik lebih dari 50% dibandingkan impor cabai di periode yang sama tahun lalu. Bila produksi berlebih dan impor tinggi, bagaimana nasib petani? Selamat malam pemirsa. Volume impor naik 52%, sementara terjadi surplus hingga 4.000 ton. Tentunya ini menjadi kondisi yang memprihatinkan bagi petani. Bagaimana tidak? Baru bisa untung kalau harganya 7.500-an, tetapi hanya laku di kisaran 4.500 hingga 5.500. Padahal di pasar harga jualnya 11.500. Bagaimana ini bisa terjadi? Untuk itulah pada malam hari ini Indonesia Business Forum mengangkat tema mengenai petani panen. Harga cabainya anjlok, impor malah meningkat. Dan pada malam hari ini saya sudah bersama dengan 2 orang narasumber di studio. Saya perkenalkan satu persatu narasumber saya. Yang pertama ada Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian, Bapak Priharsto Setianto. Pak Dirjen, selamat malam. Selamat malam. Sehat Pak Dirjen? Alhamdulillah. Terima kasih Pak Dirjen sudah berkenan menyempatkan waktunya untuk hadir di AIBF, Pak Dirjen. Sama-sama. Dan tentunya ada anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Bang Yohanes Franciscus Lema atau Bang Ansi Lema. Sehat Bang? Selamat malam. Sehat Mano, selamat malam. Nanti kita akan coba tanya bagaimana kemudian catatan dari Bang Ansi Lema. Dan ada 2 orang narasumber yang terhubung melalui video conference. Ada petani cabai dari Pati, Pak Widarso. Pak Widarso, selamat malam. Selamat malam Mbak. Sehat Pak Widarso? Selamat malam. Alhamdulillah sehat. Dan tentunya juga ada ekonom pertanian Prof. Bustanol Arifin. Nanti kita akan berbincang dengan Prof. Bustanol Arifin. Tapi saya ke Pak Widarso terlebih dahulu. Pak Widarso ikut membakar tanaman cabainya Pak? Oh enggak Mbak. Kalau kayak gitu terlalu ekstrim sih bagi petani di daerah kami sih. Kita lebih ke berharap tindak lanjut gimana ke depannya meningkatkan harga panen di tingkatan petani gitu aja Mbak. Kalau kayak bakar cabai itu bagi kita tuh pamali lah Mbak, tanaman kita tanam
Lama-lama kan kita pelihara masa dibakar. Gitu. Pak Widarso sudah berapa lama menanam cabai, Pak? Kalau di daerah kita, kalau saya tuh menanam cabai dari awal belajar bertani pun sudah menanam cabai. Tapi kita kan enggak petani cabai harus cabai terus enggak kan. Kita kan budidayanya bawang merah juga. Kita rolling lah gitu. Hampir 14-an tahun lah saya berkecimpung di pertanian. Di daerah tempat Bapak mayoritas berarti menanam cabai ya untuk periode sekarang, Pak? Oh ya, kalau untuk periode bulan ini memang daerah saya lagi panen raya sih, Mbak. Untuk tanaman cabai. Berapa harganya sekarang, Pak, di sana, Pak? Kalau di tingkatan petani kita jual harga 5.000 sampai 6.000, itu pun baru beberapa hari ini, Mbak. Awal-awal minggu inilah. 5.000 sampai 6.000 itu. Sebelumnya? Kalau kemarin nyampe pertengahan bulan Agustus kemarin 2.500. Kita ngeluh sekali. Pusing sekali petani, Mbak. 2.500, Pak. 2.500 dari petani. Ongkos produksinya berapa? Nyata. Ongkos produksi kalau 1 hektar kita kalkulasi lah. Saya kan kalau nanam cabai, budidaya cabai kan memang saya data sih pengeluaran untuk biaya produksi dan lain sebagainya. Kita total kalkulasi per hektarnya 42 juta. Kalau kita hitung pakai hektar ya Mbak ya. Itu sekitaran 42 juta dengan hasil panen sekitaran 10 ton. Itu kalau kita punya hasil maksimal. Itu 10 ton. Artinya harusnya per kilo dijual berapa biar balik modal? Kalau kayak kemarin sih di bulan Agustus pertengahan 2.500 kalau kita kalkulasi kan hasil panen 10 ton kan bisa terjawab Mbak. Paling hasil 25 juta kita modal 42 juta kan pasti min itu. Pasti merugikan petani Mbak. Berarti tekor. Tekor, pasti itu. Kan bisa dikalkulasi. Kalau kemarin bagaimana mensiasati ketika harganya drop, Pak? Bapak dan teman-teman di desa Bapak. Kalau di daerah kami memang enggak ada cara yang lain sih, Mbak. Paling kalau di tempat kami itu petani mensiasatinya gini. Umur panen, waktu panen kita undur. Jadi tonase buah cabai kalau panennya kita undur lebih matang, dia tonasenya meningkat. Walaupun kita kalah di harga, tapi tonase kita dapat gitu loh, Mbak. Ya, dengan begitu Bapak masih bisa mengurangi kerugian? Iya, benar. Sampai berapa mengurangi kerugiannya, Pak? Paling kalau dengan metode kayak gitu, kita katakanlah kalau kita panen biasa 10 ton, kalau kita undur lah, paling peningkatan tonasenya kan hanya berapa ratus kilo aja, Mbak, gitu. Waktu harganya 2.500 Pak di pertengahan Agustus. Waktu Bapak ngecek ke pasar harganya berapa? Kalau ngecek di pasar kemarin nyampe 10.000-an Mbak. Itu yang jadi pertanyaan petani-petani di kalangan petani-petani di tempat saya kan gitu Mbak. Ketika ada pemberitaan di media, kita cek sendiri di pasar, harga itu selisihnya kok gimana sih? Masa dari petani 2.500, kalau di pasar, di pemberitaan media, di Jakarta gitu selisihnya terlalu banyak. Kita timbul tanda tanya, ada apa ini gitu loh Mbak? Pernah coba bertanya atau mungkin kepada pedagang di pasar ngambilnya berapa dari tengkulak atau mungkin dari agen begitu Pak? Kalau kita bertanya ke pasar ya, kalau kita bertanya sama pedagang pengecer, bilangnya pasti kan kita dapat dari tengkulak, dari pengepul sekian, masa kita kerja nggak dapat untung, kan gitu. Berapa dapatnya Pak dari agen mereka kalau ngomong ke Bapak? Kalau itu memang ini Mbak ya, dirahasiakan kayaknya. Dari pengecer pun kan nggak mau jujur sih. Sepertinya dia tahu kalau kita ngecek harga nanti timbul gejolak di kalangan di tingkatan petani timbul gejolak kan. Jadi pihak pengecer pun tahu itu, tahu kode etik lah istilahnya. Kayaknya gitu. Dan Bapak tahu bahwa cabai
yang di pasar itu tidak sepenuhnya dari petani, tetapi beberapa diantaranya dari impor? Kalau itu di petani daerah saya itu enggak begitu memperhatikan sih Mbak. Paling kan karena ada pemberitaan di media TV lah, di medsos lah kalau ada impor. Paling tahunya kan dari itu. Tapi kalau di pasaran, saya rasa petani kita enggak begitu memperhatikan sih Mbak. Karena ada pemberitaan aja kita tahu. Gitu. Tapi Pak, ini yang mungkin banyak orang juga ingin tahu sebelum nanti saya akan tanya ke Bang Ansy Lema. Ketika Bapak jual harga 2.500, tapi harganya di pasar di atas 10.000. Apa yang Bapak dan teman-teman lakukan ketika itu apa? Kita sebagai petani bisa apa Mbak? Kita kan nggak bisa berbuat banyak dalam menyikapi fenomena lah saya katakan itu. Fenomena kayak gitu kita nggak bisa menyikapi. Kalau kita nggak mau jual sama pengepul, kita nggak nyalakan pengepul dalam hal ini, kita nggak bisa nyalakan pengepul atau tengkulak siapapun, kita nggak bisa nyalakan kan. Kalau kita nggak mau jual sama pengepul, kita mau jual kemana? Kan masa satu petani nanam katakanlah 1/4 hektar, masa mau kita ngejar sendiri kan nggak mungkin Mbak. Jadi kita mau nggak mau harus ke pengepul jualnya kan gitu. Jadi seakan-akan petani nggak bisa matok harga. Yang matok harga itu harus pengepul, di tingkatan pengepul. Untuk harga tingkatan petani loh Mbak ya. Itu saya rasa. Ini tahun ini saja atau setiap tahun Pak? Sebenarnya kalau saya, pengalaman saya selama 14 tahun berkecimpung di pertanian ya Mbak ya. Mungkin baru pemula mungkin saya Mbak ya. Fenomena kayak gini, harga cabai anjlok lah. Itu semua petani tahu, tiap tahun pasti terjadi. Bahkan bisa diprediksi per bulan Agustus. Itu pasti jatuh. Kita semua tahu, tapi kita tidak apa kan? Pak? Karena mungkin budidaya kita kan cabai ya Mbak ya. Kita mau tidak mau kan harus tanam cabai. Kita mau tanam apa lagi kalau di bulan Agustus kan? Sudah pasokan air sudah kurang, curah hujan kurang, kita tidak bisa tanam apa-apa kan. Baik. Gitu. Baik Bapak. Bang Ansy, miris ya Bang, setiap tahun di bulan Agustus, ternyata petaninya nggak merdeka loh. Ya, kebijakan politik pertanian dan pangan itu baru benar dan berpihak kepada petani kalau berangkat dari paradigma politik pertanian dan pangan yang benar. Sebenarnya proklamator sekaligus pendiri Republik ini sudah mengingatkan kepada bangsa ini bahwa soal pertanian dan pangan itu menyangkut hidup dan mati suatu bangsa. Jadi jangan main-main. Jangan pernah main-main karena menyangkut sumber hidup dan sumber penghidupan. Bahkan Bung Karno itu ngomong, jangan biarkan ujung lidah kita dijajah oleh cita rasa asing. Apa maksudnya? Maksudnya ada dua kata kunci. Dalam hal pertanian dan pangan, apalagi komoditas strategis, kita itu harus sungguh mandiri dan berdaulat. Maka kata kuncinya yang disampaikan oleh Bung Karno, itu bukan soal ketahanan pangan, tetapi food sovereignty, soal kedaulatan dan kemandirian pangan. Nah kalau kita bicara cabai, ini kan komoditas yang strategis juga. Nah menurut saya hal yang harus dibenahi ini adalah, yang pertama dalam membuat kebijakan, rujukannya itu adalah data yang valid dan akurat. Berapa sih kebutuhan per tahun kita? Bahkan harus diterjemahkan kebutuhan per bulan cabai kita. Baik untuk konsumsi masyarakat atau publik maupun untuk konsumsi industri. Nah, ini didapat dari mana saja? Sentra-sentra produksi cabai ada di mana saja? Nah, kita tahu bahwa dalam hukum permintaan dan penawaran sederhana saja, kalau komoditas atau barang yang beredar di pasar itu banyak, melebihi, ya, membludak, tentu kan harga juga akan menjadi anjlok. Nah, dan ironisnya ketika petani lagi panen, kemudian impornya gila-gilaan, ya pasti petani hancur. Ya ini menunjukkan apa? Bahwa kebijakan ini tidak berpihak kepada petani. Tapi ini tiap tahun loh Bang. Lah, itulah yang harus dibenarkan. Kalau ini tiap tahun berarti ini sudah menjadi pola. Padahal sebenarnya kita punya undang-undang nomor 19 tahun 2013 yang afirmatif sekali untuk membela petani. Undang-undang mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani.
Nah, kalau kebijakannya seperti ini, mohon maaf ya, ini terkesan secara sistematis itu kita mau bunuh petani. Nah, jadi kata kuncinya adalah kemandirian pangan, kedaulatan pangan yang berkeadilan. Apa maksudnya? Tentu negara juga harus membuat simulasi, membuat hitung-hitungan. Harga yang berkeadilan itu kira-kira seperti apa? Ya, harga yang kira-kira menguntungkan petani atau produsen, tetapi juga tidak memberatkan konsumen. Ya, baik konsumen dalam pengertian publik, masyarakat, ataupun juga konsumen dalam pengertian industri. Karena kita tahu cabai ini juga menjadi bahan baku untuk industri ya, untuk industri makanan olahan, farmasi, dan seterusnya. Berapa kemudian harga yang berkeadilan? Karena memang kalau terus-menerus merugi, nggak ada lagi yang mau jadi petani. Bayangkan, harusnya 7.500 dibelinya 2.500. Kemana harus mencari gapnya yang 5.000? Sesaat lagi kita akan lanjutkan, tetaplah di Indonesia Business Forum.